Oke, sobat senang. Semoga sehat selalu. Jadi buat teman-teman sobat senang yang sekarang lagi punya planning buat nyari atau meminang Honda Civic Turbo periode 2016 sampai 2018. Kebetulan sekarang Om lagi punya dan Om akan bikin review singkatnya dan sedikit tips ketika kita hunting mobil tipe ini. Kebetulan istri Om nih yang demen model ini sejak sekitar beberapa bulan lalu, karena dia lihat temennya, wah, cakep banget itu sedan kayak Transformers gitu ya. Mana aja bu, baru lihat gitu kan. Ya udah akhirnya kita hunting, kita dapet. Om mau berbagi sedikit ke kalian. Sekarang kita lagi mulai dengan driving experience-nya dulu. Ini Om lagi bawa. Yang jelas enak ya. Kesan sportnya bener-bener kental sobat senang. Jadi mulai dari posisi duduk, ya posisi mengemudi, pegangan setirnya, itu nuansa sportnya kental banget sobat senang. Jadi ini cocok buat kalian yang berjiwa muda. Nggak harus muda umurnya, walaupun umur udah banyak, yang penting berjiwa muda, boleh lah ada pertimbangan pakai tipe ini gitu ya. Terus karena dia udah turbo, jadi dia irit. Om sih ngisinya sih cukup pertamax. Cuma kalau kalian punya peluru lebih, mau ngerawat ini jangka panjang, kasihin pertamax turbo, mantep lagi gitu kan. Terus instrumen kokpitnya keren, hampir semua digital, tapi ada satu jarum yang tetap mempertahankan dia punya manual, jarum speedonya itu. Ini Om share dulu ya. Nah, ini dia. Untuk view-nya sih juga oke. Ya, walaupun ini agak mendelep duduknya. Ya memang karakter mobil sport begitu ya. Mobil agak-agak semi-semi racing memang duduknya harus agak mendelep. Nah, tapi kalian kan bisa atur, dia punya ketinggian gitu. Enak lah.
buat kalian yang memang lagi cari tipe ini sabar-sabar aja, karena memang penjualnya di lapangan sih nggak sebanyak tipe-tipe lain gitu ya, tapi ada. Yang penting jangan, kalau orang Jawa bilang ojo ke susu sobat, karena harganya juga cukup mahal. Jadi kalian udah susah-susah kerja keras cari duit yang cukup, tapi kan sayang kalau karena keburu nafsu dapat unit yang kurang bagus, sayang duitnya. Karena untuk tipe ini setahu Om 2016 aja itu range-nya ya, paling murah itu sekitar 320-an lah. Itu 2016. 2017 nya lanjut, dia lebih mahal sekitar 15.000, naik lagi 15.000 setiap tahun, kurang lebih gitulah range harganya. Tinggal kalian pilih di unitnya aja gitu. Dan tipe ini kan ada dua tipe ya, yang sedan sama yang hatchback. Itu juga selera. Kebetulan kalau yang Om punya ini yang sedan, supaya walaupun agak-agak anak muda tapi tetap sedikit berwibawa, asik. Nah kalau misalnya kalian suka yang hatchback, itu juga lebih sporty gitu, karena dia bisa ditambahin palang-palang atau spoiler di belakang itu, dan lebih mirip dengan Civic Type R yang harganya 1M lebih itu sobat ya. Jadi silakan dipilih sesuai selera, ada yang sedan, ada yang hatchback. Kalau harga baru, bicara harga baru, yang sedan itu sedikit lebih mahal daripada yang hatchback. Kalau nggak salah, bedanya dengan, dia kan ada dua tipe tuh, anggap tipe paling tinggi lah ya, tipe paling tinggi yang sedan sama yang hatchback itu kisaran bedanya sekitar 40 juta kalau nggak salah. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Nah untuk yang sedan sendiri ada dua tipe dia, yang tipe E sama tipe Prestige. Bedanya hampir nggak ketara, cuma secara eksterior dia sudah ada body kit. Body kitnya depan, belakang, samping udah dapet. Itu juga makanya barunya juga bedanya kalau nggak salah sekitar 5-8 juta doang, yang sedan E sama sedan Prestige. Begitu juga untuk yang hatchback itu ada yang S, ada yang RS. Ya, seperti biasa ya, kalau Honda RS itu dia untuk varian eksteriornya memang dibikin lebih lengkap sobat. Kalau kita ngomongin dia punya interior, yang jelas ini model nggak akan kelihatan ketinggalan zaman sobat, karena hampir semua fitur-fitur yang kekinian dia sudah ada, mulai dari engine start stop sudah keyless, terus dia punya instrumen, kalian lihat digital begitu keren. Terus di setirnya juga kanan kiri sudah ada bantuan tombolnya. Kiri ini untuk source, lebih ke music, sama karena dia sudah bluetooth jadi kita bisa konekin handphone kita ke mobil ini. Ada untuk angkat dan tutup telepon. Sebelah kanan cruise control kalau kita lagi di tol, enak, fitur itu lumayan. Nah dia juga sudah ada ini ya, pedal shift plus and minus. Jadi ketika sobat main di gigi S, mana gigi S kita, dia kan giginya begini nih, Sport, D, N, R, sama P. Nah kalau kita main ke S, ini pedal shiftnya bisa kita naik turunin, gigi 1, gigi 2 seperti biasa. Nah dia juga sudah ada Econ. Jadi kalau ini dipencet, mobil ini jadi lebih hemat. Nggak usah dipencet aja dia udah hemat, karena sebenarnya cuma 1500 cc kan. Nah, cuma jangan diragukan tenaganya karena dia sudah ada teknologi turbo. Begitu kita pencet Econ, di sini akan keluar logo, mana dia? Logo kayak daun-daun gitu tuh. Nah, itu artinya mobil ini bisa lebih efisien lagi sobat. Ya kalau misalnya kita cuma di dalam kota, saran Om sih dinyalain aja, karena kalian juga nggak akan bisa ngebetot gas di dalam kota. Jadi lebih baik kita main efisien gitu
kan duitnya kan bisa buat jajan-jajan, lebih-lebihnya kan somai, batagor. Ya, terus kalau dari sisi apa lagi? Jok. Joknya sudah kulit. Nah, yang Om suka sebenarnya di sini apa ya, hal simple aja. Dia punya stripping, dia punya garis kecil ini sampai ke bawah sini ya. Ini membuat kesan sporty. Tadinya Om pengen cupnya itu dikasih stiker ngelis gitu kan, kayak Mustang gitu. Cuma pikir-pikir nggak usah lah. Ingat umur. Nah, oke, sobat tenang. Om rasa segitu dulu ya. Segitu dulu. Nanti kita ketemu lagi kalau Om lagi pegang unit-unit lain buat kita review dan kita bagikan informasi ke teman-teman supaya paling tidak bisa jadi referensi ketika memang kalian hunting tipe yang kebetulan lagi Om punya. Jaga kesehatan selalu, salam hormat buat keluarga dan ciao.